Yo, harus balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin Dominance, Bitcoin, dan juga BNB teman-teman ya. Jadi kemarin udah saya bahas ya untuk update Bitcoin dan juga OM atau mantra nih yang hancur teman-teman. Sebelumnya ada PP, Jasmine, dan Sei. Teman-teman mungkin yang tertarik yang melihat analisa dari altcoin itu bisa ditonton di video kemarin dan kemarinan lagi nih. Untuk BNB sendiri udah lama ya nggak dibahas, mungkin udah ada sekitar 2-3 mingguan lah ya nggak bahas BNB. Jadi kali ini kita bahas BNB lagi. And first of all kita lihat untuk Fear and Greed juga masih di area Fear ya 31. Kemudian overall marketnya kita lihat masih sideways. Cuman beberapa aja altcoin yang ada masih lanjut naik tipis-tipis, tapi ya overallnya rata-rata sideways aja. Mungkin kemungkinan besarnya ya menunggu untuk Jerome Powell speak di tanggal 17, kan sekarang tanggal 15 ya, berarti 2 hari lagi lah teman-teman ya, besok terus tengah malamnya sih, 1,5 hari lah kurang lebih teman-teman ya. Oke, kita langsung lihat dulu ya ke Bitcoin Dominance. Jadi secara teknikal memang saya udah update berkali-kali ya. Ini kita ada ekspektasikan dari triangle ini dia break, tapi nggak lama dia malah breakdown ya untuk dia retest ke 62,7 sampai 62,8%. Kemarin memang benar ada rejection nih teman-teman ya pada 12 April. Kemudian semenjak 13 April sampai per hari ini daily-nya itu closing dengan bull candle, tapi ya tipis-tipis aja teman-teman bull candle-nya. Ya, jadi memang sekarang kalau ditanya masih bullish gak untuk Bitcoin Dominance, masih teman-teman. Makanya altcoin-nya itu ketahan dan belum bisa rally gimana signifikan. Yang perlu kita lihat adalah memang adanya rejection strong, kemudian diiringi dengan dia closing seperti bikin weak candle lah, kemudian dia turun untuk retracement ya. By the time mungkin ini kejadian gitu teman-teman ya, altcoinnya akan rebound sekitar 10-20%an, tergantung altcoinnya apa dulu teman-teman. Tapi ya ini yang perlu kita perhatikan, dimana dia akan testing balik ya ke highest level sebelumnya pada pergerakan 7 April nih teman-teman ya. Jadi ini menjadi area yang perlu diperhatikan. Dan ya memang udah nggak jauh lagi ya dari week yang tercipta pada 3 Februari 2025 di sekitar 64,33%. Jadi memang ini adalah beberapa area krusial, dan ya harapannya sih dia cuma bikin week aja ya, bikin tail candle aja before dia drop lagi teman-teman ya menjelang Jerome Powell speak. Semoga Jerome Powell itu dovish teman-teman, harapannya itu deh ya, di luar dari tarif dagang, perang tarif dagang dari Trump dan China yang semoga juga as soon as possible semoga menemukan titik terang. Jadi market benar-benar dikasih hijau dulu teman-teman ya. Kita lihat untuk Bitcoin secara daily. Jadi sebenarnya secara daily ini masih sama ya tuh, dia belum kemana-mana, masih inside bar ya. Dia bermain di dalam candlestick yang terbentuk pada 12 April nih. Range bawah itu di 82.800-an sampai di 85.950-an dolar nih. Masih di dalam sini teman-teman tuh, masih sideways aja. Jadi kalau misalkan menjelang Jerome Powell speak dia malah breakout, ya kita akan melihat nih next area target yang kuat atau strong itu di sini ya, di area 88.564 dolar, dimana ini week yang tercipta pada 2 April 2025 teman-teman. By the time nanti area ini mampu di break ya, mampu di take out, let's say kayak gini gitu ya, mungkin dia di 90.000, 92.000 dia reject. Nah ini retracement ini lebih bisa dimanfaatkan ya, kurang lebih kayak gini dulu gambarannya teman-teman yang perlu kita lihat, dan semoga kejadian. Karena ya memang ini trennya udah cukup oke, bisa dibilang cukup oke, karena pertama dia patahkan tren dan resisten, dia udah break, kemudian EMA21 secara daily, dan dia creating base di sini ya. Next step yang perlu kita perhatikan dan ya kita semoga lihat di pergerakan Bitcoin adalah dia break dari previous high waktu dia bikin tail candle kemudian reject strong. Itu dulu berarti kan menandakan oke, berarti buying powernya lebih kuat nih posisi saat ini gitu ya. Any retracement bisa kita ambil untuk ke next move-nya untuk si Bitcoin ya. So far begitu, belum ada perubahan teman-teman. Dan secara hourly gimana ya? Secara hourly kita lihat ya, ini adalah area tahanan sebelumnya yang sudah mampu di flip menjadi support ya. Kemarin ada sempat merah-merah, kemudian dia masih hold ya di atas 82.600-an sampai 83.700-an, dia masih hold di atas range area itu. Maka yang perlu diperhatikan adalah saat ini sebenarnya ya, kalau teman-teman perhatikan kita ubah pakai line chart teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita bisa melihat juga ya sebuah trendline resistance. Ya di sini saya coba abaikan karena dia udah naik terus nggak lama reject teman-teman. Ya, jadi di sini 1 2 3 sentuhan, dan kalau kita lihat juga ini seperti sebuah triangle pattern nih. Tuh. Ya jatuhnya memang dia udah break, teman-teman. Ya jatuhnya dia sudah break, dan ya kalau melihat pergerakan kayak begini soon
or later ya kita bisa melihat setidaknya dia balik tes ke level 87.300-an sampai 88.300-an dolar. Ini masih make sense dan masih cukup oke, teman-teman. Tapi ya yang perlu kita perhatikan ini kan tanggal 15, besok 16 gitu ya, menjelang Jerome Powell speak. Apakah ya di sini kan memang kita lihat ya, kalau dari body candle dari terakhirnya ini memang sudah break, teman-teman. Ya, sudah break. Jangan sampai nanti closingnya next candlenya merah lagi. Ya, selama memang di sini masih mampu kejaga dengan cukup oke, ini possible untuk naik itu lebih besar, teman-teman. Ya, intinya seperti itu. Ya, dia maintain posisinya di sini masih stay bullish, dan ya semoga Jerome Powell nggak bikin aneh-aneh lah. Ya, itu untuk si Bitcoin. Yang nanyain Bitcoin gimana, bro? Sebenarnya dia udah break sih. Gitu ya, tinggal kita lihat follow up untuk testing next area target yang cukup kuat. Gitu. Cuman kalau secara risk and rewardnya tentu udah jelek. Ya, kalau kamu mau pasang stop loss ya udah kejauhan, guys. Mungkin di sini gitu. Kamu misalkan entry di sini udah jauh banget. Ya, kemudian misal kamu TP di sini tuh. Ini profitnya, ini resikonya. Lebih gede resikonya. Jadi untuk risk and rewardnya sebenarnya kalau sekarang banget nih ya kurang oke sebenarnya. Malah yang kemarin-kemarin waktu dia adanya retracement di sini, ya ini mungkin teman-teman yang mau manfaatin, mau coba ambil gitu ya dengan stop loss tipis, ya ini masih lebih oke. Atau malah di bagian bawah sini, teman-teman, waktu dia adanya reject terus retracement di sini. Ya, karena kalau kita lihat pun secara Fibo ya kemarin sempat dibahas dari swing low ke swing high-nya pun ya nih 0,5 0,6 ketahan di situ precisely. Dan setelah ini kan 1 candle 2 3 keempat candlestick keempat secara time frame 4 jam pun sempat bikin tail candle hit lagi area tersebut nih di 78.900-an dolar gitu, before dia akhirnya lanjut penguatan gitu. Oke. Kemudian kita lihat untuk BNB. Nah, BNB so far sih dia masih respect banget ya terhadap trend supportnya di sini. Ya, walaupun dia sempat bikin wick ke bawah tuh, grab likuiditas nih pada pergerakan 11 Maret dan di 7 April, teman-teman ya. Dan sekilas kita waktu itu terakhir kali bahas ya, di sini adanya triangle pattern. Sayangnya dia malah breakdown, ya sempat ketahan di previous area support nih di sekitar 605 dolar gitu ya, mantul dikit, reject dari Yamado 1, kemudian lanjut turun. Tes ke previous atau swing low-nya, cuman bikin wick atau tail candle aja. Ya, kemudian closingnya juga cukup oke sebenarnya, menandakan memang masih adanya buyer loh. Ya, yang beli dari area 530-an dolar gitu. Nah, sekarang dia balik nih testing, teman-teman. Ya, dia balik testing di previous SNR-nya untuk si BNB. Ini kalau misalkan saya boleh adjust segini. Ya, untuk BNB, teman-teman. Ini 1 ya. Kemudian di area ini kedua. Nah, tuh. Ya, ini coba akan saya hapus, teman-teman. Oke, ini area pertama di sekitar 599 dolar, kemudian area kedua di sekitar 611, 617-an dolar, teman-teman. Itu beberapa obstacle terdekat untuk si BNB, ya. So, kalau memang BNB di sini mendapatkan retracement dulu gitu ya, teman-teman bisa pantau nih range-nya cukup lebar sebenarnya di range area bawah sini. Ya, waktu dia terakhir kali bikin shadow atau wick ya pada pergerakan 10 Maret. Ya, let's say kalau memang dia ngefill ataupun tes balik ke area situ, expect semoga adanya pemantulan, teman-teman. Bentar ya, mana ya? Ini. Expect adanya pemantulan. Ya, mantul kemana, bro? Ya, terdekat aja ke SNR sebelumnya di 600 dolar, di 599, 596 gitu, teman-teman. Ini boxnya di berapa, bro? Di sekitar 565 sampai 578 dolar. Ya. So, kalau memang kita lihat dari internalnya ya, dari candle yang 9 April aja di sini ke highest terakhirnya ya, memang di sini 0,3 0,5 nih golden ratio juga. Berarti di sini adanya confluence, teman-teman. Ya, jadi kalau memang kita mendapatkan rejection atau retracement ya kita bisa pantau lah di 567 575 sekitar area itulah untuk si BNB. Ya. Palingan itu, teman-teman, yang bisa kita bahas untuk BNB, Bitcoin gitu ya, dan Bitcoin dominance. Ya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa analis kembali. Sampai jumpa untuk next video. Sampai jumpa, teman-teman.